Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali, yaitu masih seputaran tentang tips kesehatan ya teman-teman. Dimana saya di sini akan berbagi video yaitu cara mengatasi sakit dan infeksi sendi dengan cara pijat titik refleksi. Jadi sebagai informasi teman-teman, untuk melakukan pijat titik refleksi kita bisa menggunakan jari tangan atau bisa juga dibantu dengan stik kecil seperti ini teman-teman. Jadi tongkat kecil seperti ini bisa kita buat sendiri menggunakan kayu yang ujungnya ini tidak terlalu tajam ya teman-teman. Bisa ada yang sisi satunya agak lebih tumpul dan yang ini agak lebih runcing lagi sedikit, namun jangan lancip agar tidak melukai kulit yang kita miliki. Baiklah teman-teman, jadi pengobatan dengan cara pijat titik refleksi bisa kita lakukan sendiri dimanapun kita berada teman-teman. Dan di sisi lain, pengobatan dengan pijat titik refleksi itu tidak ada efek sampingnya, serta bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi saya berbagi di sini berdasarkan buku panduan lama yang saya miliki ya teman-teman. Saya di sini bukan pakarnya, namun saya di sini hanya ingin berbagi sekaligus mengabadikan momen dan materi-materi dari buku yang saya miliki. Mungkin saja materi ini bisa menjadi tambahan referensi bagi teman-teman untuk penyembuhan dan untuk kesehatan teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan pijat titik refleksi, kita harus mengolesi minyak terlebih dahulu di setiap kulit yang terdapat titik refleksi yang akan kita pijat agar kulit yang kita miliki tidak lecet teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi apabila kalian mengalami infeksi dan sakit sendi, ada beberapa titik refleksi yang harus teman-teman pijat. Yang pertama yaitu titik refleksi sendi yang sakit, kemudian ginjal, saluran kencing, kandung kencing, kelenjar adrenal, setiap kelenjar, dan sendi yang sejajar. Langsung saja teman-teman, kita mulai untuk pijat titik refleksi. Baiklah teman-teman, jadi apabila kita akan melakukan pijat titik refleksi, jangan lupa kita olesi minyak terlebih dahulu setiap titik refleksi yang akan kita pijat. Kita oles. Untuk penyembuhan atau mengobati infeksi dan sakit sendi, jadi kita harus memijat titik saraf yang berhubungan dengan sendi yang kita maksud. Suatu contoh, seumpama yang sakit itu lutut atau bahu ya teman-teman. Jadi apabila sakit bahu atau infeksi bahu, area yang kita pijat di sekitaran sini teman-teman, tepat sedikit di bawah pangkal jari kelingking kaki ini. Kita pijat secara keras. Kita lakukan secara rutin setiap hari. Dan setiap titik itu minimal kita melakukan pijat titik refleksi 3-5 menit. Lebih lama lebih baik teman-teman. Ini untuk bahu. Kalau untuk lutut teman-teman, dia ada di sekitaran sini.
Jadi lutut kiri dipijatnya di kaki kiri. Titiknya di sini. Kalau sendi siku yang sakit, dia dipijatnya di sekitaran sini, teman-teman. Sekitaran sini. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi ginjal. Titik refleksi ginjal dia berada di sekitaran sini, teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya nanti saya sertakan gambar ya yang ada pada buku yang saya miliki di video saya ini untuk lebih jelas ya, teman-teman. Kita pijat secara keras sampai terasa sakit sehingga saraf yang berada pada titik refleksi ini memberikan reaksi pada organ yang dimaksud. Kemudian kita lanjut lagi ke titik refleksi saluran kencing. Dia mirip seperti ini, teman-teman. Ada jalur seperti ini. Jadi di sekitaran sini saluran kencing. Kemudian lanjut ke titik refleksi kandung kencing. Ya, ada di sekitaran sini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian titik refleksi kelenjar adrenal. Dia letaknya sedikit di atas titik refleksi ginjal, namun agak dalam. Jadi ini agar tepat kenanya kita harus pijat agak keras. Pengobatan dengan menggunakan pijat titik refleksi, dia reaksinya itu berbeda untuk setiap orang tergantung dari kondisi tubuh dan tingkat keparahan dari sakitnya ya, teman-teman. Beda dengan menggunakan bahan-bahan kimia, dia langsung ada reaksi. Namun kalau menggunakan pijat titik refleksi tidak ada efek sampingnya. Oke, setelah itu setiap daerah titik refleksi kelenjar di area sini, teman-teman, kelenjar tiroid seperti ini ya, teman-teman. Di sini dia kelenjar tiroid. Kemudian lanjut lagi kelenjar paratiroid di sini, teman-teman. Setelah itu lanjut lagi kelenjar di bawah otak sekitaran sini, teman-teman. Setelah itu lanjut lagi titik refleksi kelenjar getah bening bagian dada. Di sini dia, teman-teman. Lanjut lagi titik refleksi kelenjar getah bening di sekitaran sini, teman-teman. Kemudian lanjut lagi di area sini kelenjar getah bening bagian atas tubuh, kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Setelah kita pijat di sini sampai sekitar 5 menit, lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, titik refleksi kelenjar getah bening bagian perut. Nah, itulah teman-teman beberapa titik refleksi yang harus kalian pijat apabila mengalami infeksi dan sakit sendi.
Kembali lagi tergantung dari sendi yang sakit, tinggal kita tambahkan dengan daerah refleksi sendi yang dimaksud ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman selesai melakukan pijat titik refleksi, kalian dianjurkan untuk meminum segelas air putih atau lebih dari segelas teman-teman. Jadi tujuannya yaitu untuk membantu peredaran darah kita, memperlancar, membuang kotoran-kotoran atau toksin-toksin yang ada pada area darah ataupun dalam tubuh kita, untuk dibuang melalui air kencing, keringat, dan air besar seperti itu teman-teman. Jadi di sini kalian tidak dianjurkan setelah melakukan pijat refleksi itu langsung selesai pijat refleksi langsung mencuci tangan atau mencuci kaki. Menunggu beberapa waktu ke depan baru teman-teman diperkenankan jika ingin mencuci tangan atau kaki boleh dilakukan teman-teman. Baiklah, mungkin demikian video singkat yang sempat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi buat kalian semua untuk menjaga kesehatan teman-teman. Sebelum saya pamit undur diri, mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe channel yang saya miliki ini agar saya semakin semangat untuk berbagi hal positif. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan salam sukses.